Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman di video kita. Video yang kali ini ya, kita akan bahas terkait dengan networking, teman-teman. Jadi bagaimana menghubungkan antara aplikasi yang kita buat nantinya, aplikasi Android yang kita buat dengan data yang kita sajikan secara online ya. Ini nanti kita sebut aja data tersebut memang belum pakai database tapi pakainya JSON ya teman-teman ya. Data yang kita tampilkan dalam bentuk JSON ya, nanti itu bisa hubungannya dengan database, tapi di kesempatan kali ini ya kita hanya masuk ke JSON dulu. Jadi nanti bentuknya bukan pakai database ya, tapi hanya dikemas dalam bentuk JSON saja. Oke teman-teman, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah server ya. Nah teman-teman bisa mengakses halaman ini ya, di JSON server ini. Nah kemudian langkah yang selanjutnya sebelum kita melakukan pembuatan server ya, kita tentunya letakkan dulu ya direktori penyimpanan atau direktori yang untuk kita membuat server ya, dimana direktori tersebut akan kita simpan. Oke, jadi begini contohnya, saya akan buat satu direktori baru ya, direktori penyimpanan baru ya, saya kasih nama server coba. Oke, server coba, maaf salah nulis itu tadi. Oke teman-teman, di sini server coba. Nah kemudian kita akan buat satu project baru di sini, bukan project, maaf, satu buah server. Nah sama, kita pakai cmd, kemudian kita masuk ke direktori itu. Jadi dua ini apa ini, biar cepet aja ya, cd. Nah, kita masuk ke server coba. Nah, di sini kita akan melakukan inisiasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman perlu menggunakan inisiasi ke JSON-nya. Caranya ini teman-teman, pakai npm init strip y ya. Tekan di sini sebelum melakukan instalasinya ya, berarti npm init y. Oke, sudah jadi. Jadi ini otomatis membuat sebuah file di sini teman-teman. Kalau teman-teman bisa buka lihatnya, nah di sini ada package-nya ya, package JSON-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan instalasinya. Instalasi untuk JSON-nya ya. Jadi gini caranya, npm install JSON server. Oke, kita copy saja. Kita pasangkan di sini. Tunggu teman-teman. Oke, sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, kemudian bagaimana cara menjalankannya? Nah, sebelumnya kita buat dulu servernya ya teman-teman. Teman-teman mau kasih nama apa di sini? Nah, contohnya di sini nih. Saya copy saja ya. Saya pastein. Nah, saya rubah namanya menjadi database go ya. Database go JSON. Nah, kemudian kita buka. Nah, isinya seperti ini ya tadi ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa mengacu ke sini. Saya kebetulan sudah bikin ya teman-teman ya. Nah, di ini yang saya buat ya, ada post ya, kemudian ada komen, ada profil. Ini saya ambil dari sini teman-teman. Nah, dari sini JSON-nya ya. Nah, ini nanti nilai yang akan diambil di sini ya, dari post ya, dari parameter atau dari mana ini. Nah, ya dari nilai ini ya, nanti akan kita ambil. Nah, kemudian nanti ada parameter di dalamnya ya. Ini parameternya, di dalamnya ada ID ya, title, author dan lain sebagainya, sebagai contohnya aja. Jadi teman-teman bebas ya untuk menambahkan parameter apapun yang ada di dalam
database yang teman-teman buat ini ya. Nah kemudian kita akan coba membuatnya ya. Jadi seperti ini. Silahkan teman-teman tuliskan, nanti skripnya bisa saya share juga ya. Contohnya seperti ini, saya Ctrl C, database JSON-nya, database JSON, saya paste di sini. Nah kemudian, nah ini ada, nah saya hapus yang ini ya, ini 67. Oke, saya kurangin sampai di sini. Nah terus saya tambahkan lagi, maaf, copy dulu, terus saya hapus ini. Nah saya pindahkan ke atas ini teman-teman. Nah saya punya di sini ya, untuk database nya namanya nanti mahasiswa yang saya akan buat. Nah tampilkan di sini name ID, saya pakai ID-nya ID 1. Nah jadi 1 2 3 Arjuna, name-nya ini, alamatnya ini. Nah oke. Sudah, kalau sudah saya akan, nah selanjutnya setelah membuat database ini, nah kita akan coba jalankan server kita. Nah cara menjalankannya di sini ada teman-teman ya. Bagaimana cara menjalankannya nih? Untuk cara menjalankan server JSON ini adalah start JSON server. Nah ini kita paste di sini di server kita. Nah terus kemudian di sini ada kan DB JSON ya. Nah ini kita sesuaikan dengan namanya tadi, berarti database JSON. Nah kalau sudah di enter, nah ini udah jalan teman-teman, tahunnya udah jalan. Di sini kita bisa klik, bisa kita copy untuk linknya, kemudian kita pastekan di sini. Nah akan tampil seperti ini teman-teman. Ada NIM mahasiswa, ada 1 2 3 4 5, ada 5 data di di data mahasiswa ini ya. Oke, yang selanjutnya kita akan buat sebuah file ya. Bukan sebuah file, kita akan buat sebuah project menggunakan React Native teman-teman ya. Kebetulan projectnya sudah ada, berarti gini aja ya. Maaf, cd salah project ini ya. Salah tulis saya, cd project sebentar, itu project, maaf ya. Nah itu project cd Android. Nah cd nama project yang sudah saya buat itu, kalau nggak salah namanya apa, saya lupa ini. Oke, kalau nah ini namanya tag data ya, tag data. Oke, nah kemudian kita coba jalankan yang Android. Oke, jadi tahap ini teman-teman nggak perlu melakukan instalasi apa-apa ya. Kita nanti akan menggunakan beberapa metode ya, metode yang bisa kita gunakan untuk mengambil data, menghapus data, menambahkan data, dan merubah data. Oke. Sebentar, ini apa lagi? Oh iya, oh ini karena ininya servernya mati ya. Oke teman-teman, jadi ini harus dijalankan dulu ya, servernya ini harus dirubah dulu ya servernya. Ini pesan errornya teman-teman, coba kita lihat. Nah ini error ya, error karena
apa namanya, untuk servernya belum bisa ini ya, apa namanya, untuk servernya belum dijalankan, atau saya menggunakan server yang lama. Nah, coba kita buka dulu code code. Nah, tampil seperti ini. Oke, nah kita hanya menggunakan satu halaman teman-teman di sini ya. Nah, yang akan kita lakukan ya ini sama seperti sebelumnya ya. Kita nggak perlu menggunakan library yang lainnya. Kemudian kita bikin state di sini, statenya app ya, sama. Terus kemudian ada state lagi, tambahan database server dan set data server ya, use state-nya. Teman-teman bisa mengacu kemana? Teman-teman bisa mengacu ke sini teman-teman. Dan networking di React Native ya, menggunakan ini ya, fetch my website. Jadi ini fetch ini, kita akan menggunakan fetch ini yang akan mengacu ke alamat dari server kita ya. Kalau tadi servernya ini kan ya, ini masih localhost sekian ya, di mana mahasiswa. Nah, kemudian kalau yang sekarang bagaimana caranya? Nah, karena kalau yang ini pasti error karena servernya belum dijalankan ya. Dan bagaimana caranya untuk menjalankannya? Karena server yang dijalankan sekarang adalah server yang bersifat lokal ya. Di sini juga kita mengaksesnya lokal. Nah, bagaimana? Jadi kalau lokal itu ibaratnya itu hanya ada di komputer ini ya, dan belum bisa diakses oleh komputer yang lainnya. Sementara emulator itu adalah sebuah komputer atau ya sebuah perangkat yang mempunyai IP yang berbeda. Jadi ini perangkat yang ke satu, yang localhost ini, yang di sini ya teman-teman, ini jalankan ini ya. Nah, ini get mahasiswa itu yang tadi kita tampilkan di sini, semuanya terrecord di sini ya, semua kegiatan ini get mahasiswa. Nah, kemudian gimana caranya agar yang lokal ini kita jadikan bisa dipakai oleh apa namanya, device yang lainnya ya. Jadi caranya gini teman-teman, kalau seperti ini ya, teman-teman perlu menggunakan IP yang ada di komputer teman-teman. Nah, kebetulan ini IP-nya ini sama teman-teman yang sudah saya cek tadi. Nah, kemudian untuk IP ini akan saya copy dulu. Nah, di fetch ini ya tadi ya, di fetch ini yang nantinya akan mengambil data ya, mengambil data dari mana ya, dari tadi dari JSON yang sudah kita buat ya. Jadi script tadi kita rubah jadi JSON ya, di data JSON. Nah, data JSON itu nantinya akan ditampilkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini mahasiswa. Nah, tinggal kita aktifkan saja sebenarnya. Oke, seperti ini. Nah, coba kita tampilkan di sini. Ini berarti kita stop dulu, Ctrl+C ya teman-teman. Nah, untuk menampilkannya seperti ini. Yang watch ini kita rubah jadi host. Nah, kemudian kita pastekan server alamat IP-nya. Nah, terus nama database-nya, database.json, dan kita enter. Oke, ini udah bisa teman-teman. Nah, sudah bisa. Resultnya ini satu. Nah, ini ada untuk mahasiswa ya. Sama enggak? Kalau sama ya ini tinggal di save aja, save ulang, otomatis nanti akan jadi teman-teman. Nah, ini tetap nggak mau connect, berarti memang harus dirubah ya. Oke, kita rubah jadi ini ya, untuk akses ke mahasiswa. Coba copy dulu, kita tampilkan dulu di ini, apa namanya, di browser. Oh, maaf, sebentar ya, kita copy dulu, kemudian kita tampilkan di browser. Ya, ini kalau home itu berarti di sini teman-teman. Nah, ini ada komen, ada mahasiswa. Nah, oke ya. Nah, ini yang akan kita pakai. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi fetch ya, kemudian kita menggunakan ini, saya kasih keterangan di sini ya,
get request ya, ini untuk menampilkan data ya. Dari mana script ini teman-teman bisa ngambilnya dari sini di networking ini ya. Nah, fetch itu ini yang mengacu ke alamat dari server yang sudah dibuat atau JSON yang tadi dibuat. Nah, kita pastekan di sini. Oke, dan respon JSON set data server JSON console. Nah, ini ada catch error dan ada console lognya. Coba kita lihat. Nah, ini bisa nggak jasanya? Oh, maaf, ini belum dijalankan ya. Yang Android. Oke. Kita jalankan. Oke. Nah, itu udah jalan teman-teman. Coba kita save, terus kita tampilkan, lihat hasilnya. Nah, muncul teman-teman nih. Kenapa? Karena servernya udah jalan ya. Jadi error lognya nggak muncul. Kalau servernya belum jalan, nanti akan muncul di sini ya. Catch ya, di sini akan ada error lognya akan menampilkan. Nah, ini ditampilkan di mana, bagaimana memanggilnya. Nah, ini kita punya function namanya ambil data ke server ya, ambil data ke server. Nah, function itu kita tampilkan di sini teman-teman. Nah, di sini kita bikin namanya flat list ya. Kayak komponen flatlist, data server, render, item, nah view, margin top. Nah, di sini ada teks, name, nama, usia, alamat. Nah, ini item ngambilnya ke name. Item dot ini indeksnya ya, indeks otomatis ya. Indeks itu ID-nya yang ada pada data tadi ya. Dan lain sebagainya. Nih, di sini. Ini untuk menampilkan data tadi ya. Jadi kita punya data, ada 5 data yang sudah berhasil kita tampilkan di sini. 1 2 3 4 5. Ini untuk konfigurasi saja ya teman-teman ya, untuk menampilkan tampilannya, untuk menampilkan biar beda ya. Kita detailing juga di view-nya. Oke, itu. Kemudian ini sama servernya teman-teman ya. Nah, kemudian itu untuk menampilkan ya teman-teman, dan untuk bagaimana untuk. Nah, di sini ada, kita akan menggunakan post ya. Post itu untuk menambahkan data. Nah, bagaimana caranya? Nah, contohnya di sini sama seperti tadi. Fetch-nya kita mengacu ke tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, maaf sebelumnya. Nah, di sini ini semua yang terjadi di data tadi, database tadi, semuanya akan terekam di sini juga ya, di server ini ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, get ya, metode apa yang kita lakukan, metode get semua di sini. Nah, kita lakukan di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan di sini ada post request, di sini menambahkan data. Nah, ini bisa bersifat menambahkan data teman-teman ya. Jadi mana? Nah, ini bisa bersifat menambahkan data. Nah, contohnya di sini nih ada name sekian, ada umur. Nah, padahal kita nggak punya bukan variabel ya, umur ya di sini ya, nggak ada nilai umur di sana, adanya usia teman-teman. Saya lihat di sini ya, di mana, di sini nih, ini adanya usia ya. Nah, tapi kita juga bisa memasukkan umur ternyata. Nah, ini jadi ini selain menggunakan post request ini, selain bisa edit, itu juga bisa menambahkan. Nah, jadi contohnya nih saya buat lagi ya di sini ya. Saya rupakan untuk yang post data ini, post request ini, contohnya 56 ini saya ganti jadi 57 ya. Ini saya akan nama saya coba ya, terus ini Banjarnegara ya, Cilacap, kita save. Nah, di sini post data saya sudah buatkan function ini saya buatkan di sini untuk touchable of apa saja ya. On price nya kemana, ke
post data. Di sini adalah kirim data. Kita akan coba lihat kirim data ya, kirim data di mana ini, kirim data. Oke, jadi ada data satu yang masuk dengan nama saya, nama siapa tadi, namanya ini ada namanya NIM ini 57 Rido, kemudian untuk alamatnya Cilacap. Kita lihatnya di mana? Saya lihat di sini, kita refresh. Nah, ini masuk nih, ID-nya otomatis ya, menyesuaikan ID-nya. Nah, di sini masuk enggak? Kalau misalnya udah masuk, otomatis di sini juga akan masuk. Mana kita refresh. Kita refresh ya teman-teman. Nah, masuk nih di sini terakhir. Oke, jadi ini untuk menambahkan ya, teman-teman, ini untuk menambahkan ya. Jadi, nah, menambahkan padahal nggak ada ini nih, nggak ada umur ya, tapi tetap bisa ditambah. Oke, nggak apa-apa, yang penting bisa ditambahkan. Nah, tapi di sini nggak muncul ya teman-teman ya, usia kosong. Karena apa? Karena yang ditampilkan itu bukan ngambil ke indeksnya, bukan indeks usia, tapi ke indeks itemnya, bukan ke umur ya, tapi ke usia gitu. Jadinya yang ditampilkan adalah usia, bukannya umur. Oke, itu untuk post ya, post yang posting ya teman-teman, menambahkan. Nah, kemudian di sini ada untuk put ya, put. Di sini saya langsung bahas aja put dan patch ya. Ini put data, ini ada patch data. Nah, put di sini fungsinya untuk merubah data dengan indeks yang sudah kita tentukan. Nah, di sini mahasiswa strip 1. Nah, apa sih bedanya? Mahasiswa strip 1 berarti itu, nah ini teman-teman, ini hanya akan mengakses ke satu data, indeks ke satu. Indeks 1 di data mahasiswa adalah apa? Ini ID-nya 1 nih, adalah namanya Arjuna. Oke. Nah, kita akan coba put data di sini ya, namanya Arjuna ya. Kita akan coba update datanya, kita ganti yang Banjarnegara jadi Banyumas. Kita ganti umurnya juga jadi katakanlah 10 tahun, jangan 10 tahun ya, 19 tahun. Dan kita save. Update itu saya buatkan tombolnya di sini, ada tombol update menggunakan touchable opacity, put data di sini ya, put data. Oke, kita akan coba lihat di sini put data. Klik di sini. Nah, kita lihat di konsol lognya teman-teman. Oke, put data. Lihat juga di sini di servernya. Nah, ada put ya, mahasiswa ke indeks ke 1. Kita lihat indeks ke 1 itu ada apa, kita save, kita lihat indeks ke 1. Oh, sebentar dulu, di put data belum ya, put data lagi, indeks ke 1 kita cek lagi. Kita lihat, nah Arjuna, nah sekarang sudah berubah nih, Banyumas. Usia nggak ada usia karena usia tadi. Jadi kalau put itu dia bersifat bisa edit ya, bisa edit ya, tapi dia juga bisa menambahkan. Jadi menambahkan beberapa nilai tertentu pada data tersebut. Nah, itu untuk put ya, put data. Nah, kemudian ada patch ya. Kalau patch ini harus sama ya. Jadi kalau semisal kita pakai patch, contohnya di sini Arjuna Alvado, ini indeks ke 1, kita akan rubah seperti ini. Nanti namanya patch data, usianya di 15 di sini ya. Kita akan rubah seperti ini usianya, tapi bukan di umur ya. Jadi umurnya nanti tetap 19, usianya jadi 15. Oke, kita lihat dulu di datanya. Oke, ini 19 ada umur ya. Nah, usianya nggak ada ya. Nah, usianya akan kita tambahkan di sini. Jadi kalau kita menambahkan, coba kita akan coba dulu menggunakan pet data ini, menggunakan data ini. Coba pet data, oke.
Nah, sudah, kita lihat di servernya sudah jalan, sudah ada patch data. Nah, kalau sudah kita save lagi untuk get datanya. Kalau sudah kita lihat, nah sudah berubah Arjuna Alvaro usianya 15 tahun ya, sudah ada umur dan ada usia. Ini berarti edit dan juga menambahkan juga. Nah, kita lihat di sini, kita refresh lagi. Nah, ada umur, ada juga usia ya. Nah, yang dipanggil kebetulan yang usia, jadi yang tampil hanya usia. Nah, kemudian setelah itu patch dan put tadi ya. Nah, yang terakhir ini juga berlaku untuk hanya satu data ya teman-teman ya. Maka di sini ada indeksnya, indeks lagi ke satu, data ke satu, ID ke satu untuk mengacu ke data ke satu untuk put dan patch data ya. Kalau untuk ini, untuk post itu bebas ya, karena nanti akan menambahkan otomatis dan akan biasanya akan mengikuti dengan indeksnya, indeks berapa sekarang gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada delete data. Delete itu berarti menghapus ya teman-teman. Nah, menghapus kemana? Menghapus data indeks ke berapa? Nah, indeks ke 1 contohnya di sini ya. Berarti nanti yang dihapus adalah indeks ke 1. Nah, ada saya buatkan untuk buttonnya atau tombolnya juga di sini ya, ada delete data. Coba kita lihat ya indeks satunya. Misal kita lakukan penghapusan delete data. Oke, ini harusnya sudah menghilang teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini di servernya ada metode masuk untuk delete ya. Nah, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, sudah menghilang. Sama juga kita refresh di sini. Nah, ini sudah menghilang ya, sudah nggak ada, datanya tinggal 5. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk networking pada video kali ini ya. Silahkan teman-teman bisa pelajari, kemudian bisa coba aplikasikan yang sudah kita pelajari bareng-bareng di video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.